Sudah, Raisa. Bisa dimulai nggak, Pak? Sebentar. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Siang, Apa Bapak. kabarnya hari ini? Siang, Pak. Baik, Alhamdulillah, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas tentang kebijakan pengelola keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang administrasi keuangan. Untuk mengingatkan kembali, apakah di sini ada yang tahu apakah apa yang dimaksud dengan administrasi keuangan? Saya, Bapak. Nah, silakan Ivan. Baik, Pak. Administrasi keuangan adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi, Bapak. Nah, betul. Jadi administrasi keuangan itu segala sesuatu pencatatan masuk dan keluar keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi yang memiliki tujuan untuk memperlancar proses keluar masuk uang, yang kedua mempermudah transaksi uang, dan yang ketiga mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Nah, sebelum masuk ke materi yang kedua ini, saya akan membagikan link absensi terlebih dahulu. Sebentar. Link absensi saya tunggu sampai sampai jam 12 malam nanti. Mau selama peserta yang hadir di sini yang mengisi absensi di link Google Form ini juga hadir di room Zoom ini. Jika ketahuan saya lihat ada yang mengisi link absensi tapi tidak datang di room Zoom, absensinya saya ganti menjadi alpha. Baik, sekarang saya mulai materi kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan itu apa sih? Jika kita jabarkan dulu, kita bagi menjadi kebijakan dan pengelolaan keuangan. Kebijakan adalah sesuatu tindakan yang dimiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Sedangkan pengelolaan keuangan merupakan salah satu langkah penting untuk memperkirakan berapa anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan direncanakan. Nah, dari dua pengertian di atas tersebut, dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan sesuai yang direncanakan. Nah, kebijakan pengelolaan keuangan ini juga memiliki dasar-dasarnya. Ada tiga dasar-dasar, yaitu dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk bunyi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut. Dan untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ini dia berhubungan dengan Badan Pengawas Keuangan. Jadi pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara
sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Nah, agar BPK ini dapat mewujudkan fungsi yang sesuai undang-undang tadi secara efektif, undang-undang ini mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengelolaan, tanggung jawab keuangan negara seperti pengertian pemeriksaan dan pemeriksa, yang kedua lingkungan pemeriksaan, yang ketiga standar pemeriksaan, dan yang keempat kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Nah, lanjut ke Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004 berbunyi, penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan komponen terpenting dalam pendapatan negara yang perlu ditingkatkan lagi di pelaksanaan pemungutannya oleh Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Berlanjut ke macam-macam kebijakan pengelolaan. Kebijakan pengelolaan ini dibagi menjadi 3, ada mencari dana atau pendanaan, yang kedua menggunakan dana perusahaan, yang ketiga mengelola aset. Kegiatan pertama mencari dana itu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Nah, sumber dananya ini bisa datang dari internal dan maupun dari eksternal. Yang internal itu bisa dari uang kas atau sebagainya. Dan sedangkan dari yang eksternal itu bisa contohnya itu dari bank. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan, itu kegiatan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Jadi setelah tadi dananya sudah terkumpul, dana itu harus pasti akan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya yang sudah direncanakan dari awal. Nah, yang ketiga, masuk ke mengelola aset. Mengelola aset adalah suatu aktivitas yang dilakukan setelah dana telah diperoleh dan diinvestasikan dalam bentuk aset. Sekarang masuk ke maksud dan tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan ini, yang pertama, mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Yang kedua, meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dan yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan. Yang ketiga, mencapai target perencanaan dengan lebih efisien, karena dengan adanya ketersediaan dana yang cukup, serta yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga dana itu dapat dialokasikan dengan maksimal. Yang keempat, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana dengan cara pemisahan tiap-tiap bagian dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. Dan yang terakhir, tujuan dari kebijakan keuangan tersebut yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Untuk presentasi kali ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bapak. Silakan, Ivan. Di materi dasar-dasar kebijakan yang Bapak sudah jelaskan, itu mengenai pengelolaan anggaran pemerintah pusat. Pertanyaannya, apakah anggaran pemerintah juga mempunyai dasar kebijakan pengelolaan keuangan? Begitu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk pemerintahan daerah sendiri juga punya dasar-dasarnya, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimana pemerintahan daerah yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan inisiatif dan kreativitasnya dengan melakukan usaha-usaha yang konkret dan konstitusional. Bagaimana, Ivan? Baik, terima kasih, Bapak. Untuk menutup materi ini, saya akan menyimpulkan, jadi kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan yang
digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan yang direncanakan. Sekian materi pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan akan ada presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.